Dengan sigap, seorang petugas keamanan stasiun mengejar seorang bocah yang nyaris tertabrak kereta api di stasiun Cibatu, Kabupaten Garut. Penyelamatan bocah laki-laki ini sempat viral di media sosial dan banyak netizen memuji aksi heroik petugas keamanan stasiun. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung juga mengapresiasi kesigapan petugas keamanan Cibatu untuk menyelamatkan sang bocah. Mengamankan bocil nih, aduh. Sebelumnya tanpa diketahui petugas dan calon penumpang, bocah ini tiba-tiba berjalan di lintasan rel kereta api stasiun Cibatu. Pihak PT KAI menghimbau para penumpang yang membawa anak selalu dalam pengawasan agar tidak melewati batas aman saat kereta melintas di stasiun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kabel listrik di Jalan Poros Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros ini meledak dan mengeluarkan kobaran api. Diduga kabel listrik ini terbakar akibat korsleting arus pendek setelah tertimpa ranting pohon tumbang di lokasi tebing yang longsor. Seorang pengendara motor yang hendak memutar arah di sekitar lokasi terjatuh akibat panik melihat peristiwa tersebut. Tak berselang lama, kobaran api pada kabel listrik ini padam setelah polisi berkoordinasi dengan pihak PLN. Polisi juga mengamankan TKP dan melarang warga serta pengguna jalan melintas di lokasi kejadian. Sebelumnya tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup seluruh badan jalan usai diguyur hujan deras. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Detik-detik terjadinya banjir lahar dari Gunung Semeru terekam video amatir warga di aliran Besuk Lanang, Kecamatan Pronojiwo. Banjir lahar Gunung Semeru membawa endapan material vulkanik berupa pasir dan batu yang berada di puncak Gunung Semeru. Sebuah armada truk tambang pasir sempat terjebak banjir dan nyaris terseret derasnya aliran. Beruntung sopir truk berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Tak hanya itu, 2 truk tambang pasir lainnya juga terjebak dan tidak bisa menyeberang lantaran aliran lahar yang sangat deras. Banjir lahar terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 4 jam. Terkait banjir lahar yang terjadi, masyarakat khususnya para penambang pasir diminta untuk selalu waspada dan menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu dari puncak Gunung Semeru, terutama saat dan pasca hujan deras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Upah melipat surat suara tak kunjung dibayar. Mama ini mengamuk di gudang KPU Medan, Medan Deli, Kota Medan. Tak hanya satu, tapi ribuan pekerja pelipat kertas surat suara ikut protes lantaran upah yang semestinya dibayar sejak Jumat pagi tak kunjung diberikan oleh petugas KPU Medan. Warga yang meminta haknya sempat beradu mulut dengan petugas dari Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan. Bahkan seorang pekerja diamankan keluar gudang karena diduga menjadi provokator keributan. Gaji kompos 10, mama aku di rumah sakit, bisa proses. Pelipatan kertas surat suara pemilu di gudang KPU Medan telah dilakukan para pekerja sejak 6 Januari hingga 18 Januari lalu. Dengan upah Rp350 per lembar kertas surat suara selama 12 hari bekerja, warga seharusnya mendapatkan upah sebesar Rp4.200.000. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terekam kamera CCTV saat tengah mencuri di sebuah rumah kos. 2 remaja pelaku curanmor dihakimi warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara di Padang, pemirsa tak terima dilarai berkelahi, tukang bersih makam aniaya nenek parubaya dengan batu. Sejumlah warga melakukan aksi main hakim sendiri terhadap kedua remaja terduga pelaku curanmor saat akan digiring petugas kepolisian ke dalam mobil patroli. Kedua terduga pelaku menjadi bulan-bulanan warga lantaran tertangkap basah saat akan membawa kabur sepeda motor dari halaman indekos di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mencegah aksi semakin beringas, polisi langsung mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kemayoran.
Tengah goes santai pagi hari, seorang wanita pesepeda menjadi korban penjamretan oleh pelaku pesepeda motor di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku jamret merampas barang berharga yang tergantung di leher hingga korban jatuh tersungkur. Kini korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Petro Menteng. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melakukan penyergapan terhadap tukang bersih makam yang sempat buron. Pelaku berhasil diringkus setelah sempat melarikan diri keluar kota. Sebelumnya tukang bersih makam di Padang, Sumatera Barat ini menganiaya seorang nenek paruh baya dengan batu hanya karena detik-detik jembatan penyeberangan ambruk terekam kamera ponsel warga di Desa Pengadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Jembatan sepanjang 14 meter ini ambruk setelah dilintasi 3 mobil milik warga yang hendak beraktivitas. Diduga bangunan jembatan sudah rapuh termakan usia hingga tidak kuat menahan beban saat dilintasi mobil. Polisi bersama tim rescue Damkar Jakarta Pusat mengevakuasi truk terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Mangga 2 Raya Sawah Besar. Kecelakaan bermula saat sopir truk hendak berputar arah, tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya truk terguling. Sopir truk mengaku sengaja membanting setir untuk menghindari 2 kendaraan lain yang melaju kencang dari arah berlawanan. Petugas BPBD mengevakuasi seorang warga yang tewas tertimbun tanah longsor di Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Setelah 2 jam berselang, petugas BPBD berhasil mengeluarkan jasad nenek 76 tahun dari dalam rumahnya. Korban tewas usai dapur rumahnya tertimpa material longsoran akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Temanggung. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Setelah 12 jam jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono menyebut bahwa telepon seluler miliknya disita penyidik. Sementara itu pemirsa, terkait penyitaan, Ketua Umum Perindo sekaligus Dewan Pengarah TPN Ganjar Mahfud Haritanu Sudibyo mempertanyakan keputusan penyidik menyita HP Aiman yang masih berstatus sebagai saksi. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan dalam kasus dugaan aparat tidak netral di pemilu 2024. Selama pemeriksaan dan beberapa kali istirahat, Aiman mengaku ponsel miliknya telah disita oleh penyidik. Hari ini kami diperiksa. Ini 12 jam ya? 12 jam. 12 jam ya. 11 tadi kita diperiksa. Ya, ada istirahat tadi beberapa kali dan saya harus sampaikan ya. Walaupun handphone saya akhirnya harus disita, tapi saya berkomitmen untuk tidak akan menyebutkan siapa narasumber saya. Terkait dengan penyitaan ponsel yang dilakukan tim penyidik, Ketua Partai Perindo sekaligus Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Haritanu Sudibyo mempertanyakan pasalnya status Aiman saat ini masih sebagai saksi terlapor. Terima kasih Pak. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ade Supriyatna, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, alih-alih mendapat simpati, wacana aparatur sipil negara atau ASN dengan gaji di bawah 7 juta rupiah berhak mendapat zakat memantik reaksi negatif dari masyarakat. Wacana ini disebut-sebut sengaja dihembuskan untuk menarik simpati dan juga dukungan terhadap pasangan calon tertentu di pemilu 2024. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba muncul pernyataan cukup miris dari seorang Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro. Suhajar menilai ASN dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah di bawah 7 juta rupiah berhak menerima zakat. Tak pelak, pernyataan Sekjen Kemendagri ini memantik reaksi negatif dari sejumlah kalangan masyarakat.
Pasalnya, selain punya gaji dan tunjangan, ASN tidak mudah kena pemutusan hubungan kerja serta mendapat pensiunan. Di sisi lain, masih banyak pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum regional atau UMR dan masyarakat miskin dengan penghasilan tak menentu. Jadi kurang setuju ya, karena pegawai swasta rata-rata gajinya masih UMR, bahkan ada yang di bawah UMR. Sedangkan gaji ASN ada yang sampai 7 juta, bahkan lebih. Yang gaji cukup aja dibilang miskin, apalagi kita pedagang soto yang gajinya pendapatannya nggak menentu. Kita jadi gembel kali. Nah, sebagai pemimpin ya jangan sembrono ngomong lah. Oh, nggak layak. Nggak layak. Harus dicarikan yang benar. Adil gak sih Bang kalau gitu Bang? Tidak adil lah. Tidak adil ya Bang? Jangan-jangan wacana ini untuk meraih simpati dan mesin suara demi mendukung pasangan calon tertentu di pemilu 2024. Apalagi ada sekitar 4,2 juta ASN yang masih berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah. Dugaan yang mengarah kepada politisasi ya. Tadi kalau zakat itu kan tidak semua orang yang akan berhak menerima zakat. Apalagi ASN itu middle class, kelas menengah. Sudah seharusnya penyaluran zakat tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Bukan kepada aparatur sipil negara yang sudah dimanjakan gaji dari APBN dan fasilitas pendukungnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Buletin News Siang, pemirsa, bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, seekor harimau koleksi kebun binatang Medan Zoo di Medan, Sumatera Utara kembali mati. Kematian harimau bernama Wesa berjenis kelamin betina ini merupakan harimau yang keempat yang mati dalam 3 bulan terakhir di Medan Zoo. Kematian harimau di Medan Zoo atau Kebun Binatang Medan terus menuai sorotan. Tercatat ada 4 harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024 dan masing-masing 2 harimau Benggala dan 2 harimau Sumatera. 3 harimau mati sepanjang bulan November dan Desember, yaitu harimau Sumatera bernama RH, kemudian harimau Benggala bernama Avatar, lalu harimau Sumatera bernama Nurhaliza pada 31 Desember. Selain karena kondisi sakit, satwa-satwa ini mengalami penurunan kesehatan karena menghuni kandang yang tak layak dengan kondisi rusak dan lembab. Yang terbaru, harimau Benggala bernama Wesa mati di Medan Zoo pada 22 Januari 2024. Jantan berusia 16 tahun itu mengalami dibius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. Namanya di prognosisnya itu dubius infausta. Jadi memang dengan kondisi yang memang sudah cukup berat penyakit tadi, kemudian itu disebut akhirnya dia tidak bisa lagi dipulihkan, itu sulit untuk dilakukan pemulihan. Dengan matinya Wesa, koleksi harimau di Medan Zoo terus berkurang. Tercatat saat ini harimau di Medan Zoo hanya tersisa 9. Koleksi yang tersisa adalah 5 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. Namun harimau yang tersisa ini pun dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, putra calon presiden nomor urut 3 Alam Ganjar berdiskusi dengan puluhan anak muda di Kota Tangerang, Banten, membahas potensi budaya dan juga kearifan lokal sebagai peluang bisnis yang bisa dilirik kalangan muda. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali menyambangi Bali menyapa para pelaku usaha. Sama-sama di Bali, pemirsa, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga melakukan kampanye di Kabupaten Buleleng dan juga janji akan dorong pembangunan Bandara Bali Utara. Jadi cepat masuk juga ya. Karena kita kan selanjutnya tadi banyak yang bertanya. Diskusi ketenagakerjaan dan budaya menarik perhatian puluhan anak muda di Kota Tangerang yang diselenggarakan di salah satu tempat nongkrong anak muda di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Muhammad Zinedin Alam atau yang akrab disapa Alam Ganjar ini membeberkan bagaimana budaya bangsa dan kearifan lokal bisa menjadi peluang bisnis bagi anak-anak muda yang hingga kini bingung mau kerja atau berbisnis. Putra Ganjar Pranowo ini menyebut kalangan muda bisa berpikir keras
kreatif memanfaatkan keanekaragaman budaya menjadi aspek pendorong terbukanya lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 tiba di Bali sekitar pukul 8 malam. Gibran langsung menyambangi motor-motor chopper yang dipajang di halaman restoran. Setelah puas menjajal motor, Gibran masuk ke dalam restoran, menyapa para pelaku UMKM dan digital. Gibran bersama istri sempat mengenakan pakaian karya desainer lokal dan diperkenalkan dengan inovasi teknologi karya anak muda di Bali. Kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi dari para anak muda Bali, khususnya yang bergelut di ekonomi kreatif. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskandar melakukan kampanye ke Kabupaten Buleleng, Bali. Ia datang menyapa massa pendukung dan simpatisan yang memadati lapangan Letko Wisnu pada Sabtu sore. Dalam kampanyenya, Muhaimin menargetkan paslon Amin mendapatkan suara setidaknya 50% di Bali. Selain itu, bila terpilih menjadi pemimpin, Amin akan memprioritaskan pembangunan Bandara Bali Utara yang tertunda. Tim Liputan iNews melaporkan.